Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita awali aktivitas kita untuk hari ini, hari Senin 10 Oktober 2022. Kita bernyanyi. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini, Tuhan berikan hari yang baru bagi kami. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan melihat kami, mendengarkan doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini 10 Oktober 2022, tertulis dalam kitab Titus 2 pasal 7, demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saddo pajongjong dirim tiruan dia kaulau nadenggan, polin di pangajaraion marhatomanon. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah surat Apostel Paulus, Rasul Paulus, kepada anaknya yang terkasih dalam iman, yakni Titus, yang dipercayakan melayani di gereja Kreta. Titus ini adalah seorang hamba yang sudah melayani ikut serta dengan Paulus, di mana Titus juga ikut serta dalam mengumpulkan persembahan-persembahan ucapan syukur untuk pemberitaan Injil. Dan ketika Paulus menulis suratnya kepada Titus, ketika itu Paulus berada dalam penjara. Dalam surat penggembalaan ini, Paulus memberikan suratnya kepada Titus supaya memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat kepada semua kaum muda, kaum tua, dan kaum perempuan. Tentu saudara-saudara, tugas utama dari Titus adalah mengajari, memberitakan Injil, bagaimana kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Namun inti pokok adalah seruan dari Paulus kepada Titus, jangan hanya mengajari, memberitakan Injil, tetapi yang paling utama adalah Titus harus menjadi teladan. Artinya Bapak Ibu, supaya jangan ada pemahaman bahwa tugas hamba Tuhan itu hanya berkhotbah. Tugas hamba Tuhan itu hanya mengajari dari setiap kalangan, sekolah minggu, remaja, napas bulung, lansia, kaum ama. Tetapi yang paling utama adalah bahwa hamba Tuhan itu harus menjadi teladan. Karena apa? Karena melalui keteladanan itulah bukti dari seseorang itu beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi keteladanan hidup itu yang dikatakan oleh mantan Epurus HKBP yang mengatakan ngulumido nagabe jawitam, jamitamdo nagabe ngulum. Berarti keteladanan hidup
dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal berbuat baik, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran, itu yang banyak dilihat orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi sesuatu yang percuma jika para pemberita Injil pintar memberitakan Injil, namun Injil yang diajarinya, yang diberitakannya kepada semua orang, tidak ada dalam implementasi dirinya sendiri, akhirnya tidak ada hasilnya sama sekali. Jadi khotbah ini luar biasa bagi kita semuanya, supaya kita menjadi teladan, baik sebagai orang tua, baik sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, sebutan kepada orang Kristen pada awalnya adalah oleh karena dua hal. Yang pertama, ketika terjadi bencana alam atau kelaparan di suatu tempat waktu itu, maka segerombolan orang yang mengatakan mereka pengikut Kristus mengumpulkan persembahan dan bantuan. Maka orang lain mengatakan, siapakah mereka? Mereka adalah orang Kristen. Jadi orang Kristen itu dikenal dengan gemar menolong orang lain. Terus ada juga orang bertanya ketika segerombolan orang Kristen berkumpul bernyanyi, maka orang lain bertanya, siapakah mereka? Maka seseorang itu menjawab, mereka adalah orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen itu dikenal dengan kedisiplinannya, ketertibannya, ketaatannya di dalam beribadah. Jadi itu makna sebutan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, keteladanan itu yang paling utama. Keteladanan sebagai buah dari firman Tuhan yang hadir dalam diri kita, yang hadir dalam kehidupan kita, yang kita tujukan kepada orang lain. Jadi percuma seorang tua memberikan pengajaran, nasihat kepada anak-anaknya, jika si orang tua itu tidak menunjukkan keteladanan. Mungkin si anak tidak komen, tidak berkomentar. Dia diam. Karena apa? Sesuatu yang memalukan jika membantah orang tuanya. Tetapi anaknya itu diam, menilai dalam hatinya, bapak ngomong doang, mama ngomong doang. Tidak ada keteladanan atau tiruan di dalam kehidupannya yang perlu ditunjukkan kepada orang lain. Untuk itu kita, Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, aku yang memilih kamu dan mengutus kamu supaya kamu pergi untuk menjadi teladan dan menghasilkan buah bagi orang lain, bagi dunia ini. Jadi mudah-mudahan melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang percaya? Apakah kita sudah teladan bagi anak-anak kita? Apakah kita sudah teladan bagi cucu-cucu kita? Teladanlah, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap menjadi teladan, buah dari pengajaran, buah dari nasihat, buah dari iman kami. Keteladanan itulah Tuhan yang dilihat oleh banyak orang. Sehingga kami bukan hanya alat-Mu, tetapi kami juga adalah menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu telah beribadah bersama kami di YouTube channel HKBP Denpasar Resort Bali. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Horas!